Kisah cerita Si Pitung pernah dibuat film layar lebarnya pada tahun 1970 dengan judul Si Pitung, yang disutradarai oleh S.M. Ardan. S.M. Ardan menggambarkan sosok Si Pitung sebagai sosok yang bertubuh kekar dan gagah, sehingga peran Si Pitung diberikan kepada Diki Zulkarnaen. Seorang aktor yang memerankan berbagai film Indonesia dari tahun-tahun 1961 sampai tahun 1993. Gambaran kegagahan fisik Si Pitung dalam film ini ternyata bertolak belakang dengan kesaksian orang-orang yang pernah menjumpainya. Sebab menurut orang yang pernah menjumpainya Si Pitung itu, meskipun jagoan beliau ternyata kerempeng, dalam kisah cerita yang sesungguhnya juga Si Pitung bukan wafat karena peluru emas, tapi karena telur busuk. Penjelasan mengenai kondisi fisik Si Pitung yang dikisahkan kerempeng tersebut diungkapkan Tanutreh dalam Intisari, sebagaimana yang dikutip Alwi Syahab, 2008. Ia melukiskan bahwa Si Pitung berdasarkan cerita ibunya yang pernah bertemu langsung dengannya. Menurut ibunya, Si Pitung perawakannya kecil. Wajah Si Pitung sama sekali tidak menarik perhatian khalayak. Sikapnya pun tidak seperti jagoan. Kulit wajahnya kehitam-hitaman, dengan ciri yang khas sepasang cambang panjang tipis, dengan ujung melingkar ke depan. Sementara mengenai kabar wafatnya Si Pitung yang disebabkan oleh telur busuk dikisahkan Sukanto dalam bukunya yang berjudul Hanya Sekali Kita Mati, yang di dalamnya berisi tentang hikayat, cerita Si Pitung. Dalam buku tersebut dikisahkan bahwa Si Pitung adalah seorang anak yang dilahirkan dari pasangan Piun dan Pinah. Seperti anak-anak Betawi pada umumnya, ia diajari tata krama dan belajar mengaji. Si Pitung juga belajar ilmu silat kepada Hanaipin, seorang ulama yang juga mengajari Si Pitung mengaji. Saat berusia remaja, Si Pitung terlibat insiden perkelahian dengan preman-preman pasar yang juga berprofesi sebagai perampok. Setelah kejadian itu, Si Pitung memutuskan untuk merampok rumah-rumah tuan tanah yang melakukan penindasan terhadap rakyat kecil. Dia dibantu oleh Ji Ih dan juga Rais sebagai penghubung dia dengan kampungnya. Sejak saat itu, Si Pitung dan Ji Ih melakukan aksi perampokan terhadap rumah orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin dan lemah yang saat itu sedang ditindas oleh pemerintahan Belanda. Si Pitung juga menjadi terkenal akan kehebatannya dalam ilmu silat dan juga tubuhnya yang kebal akan peluru. Para tuan tanah dan orang-orang kaya yang memihak kepada Belanda pun menjadi tidak tentram dan melaporkan hal ini kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pun mengutus Scout Heine untuk menangkap Si Pitung. Berbagai cara dipakai oleh Scout Heine dan anak buahnya, namun gagal. Si Pitung dan kawan-kawan selalu berhasil meloloskan diri. Scout Heine tidak kehilangan akal. Dia mempunyai ide licik untuk menangkap Si Pitung. Dia menyandera guru mengaji sekaligus guru silatnya, yaitu Hanaipin. Heine menyandera dan menyiksa Hanaipin dengan kejam. Dia dipaksa oleh Heine untuk memberitahukan kelemahan Si Pitung. Karena tidak tahan dengan siksaan yang berat, dengan terpaksa Hanaipin memberitahukan kelemahan Si Pitung kepada Scout Heine. Setelah itu, Scout Heine dan pasukannya menyergap Si Pitung yang saat itu sedang bersembunyi di rumah kekasihnya, Aisyah. Setelah itu, Si Pitung dan kawan-kawan terlibat pertarungan yang tidak seimbang. Satu persatu kawan-kawan Si Pitung mulai roboh, yang tersisa tinggal Si Pitung seorang. Lalu salah seorang dari pasukan Scout Heine melemparkan telur busuk kepada Si Pitung, disertai dengan tembakan ke arah Si Pitung. Kali ini, tubuhnya tidak kebal peluru lagi karena sudah dilempari telur busuk. Si Pitung pun tewas seketika.